Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang ya di channel kami yang saat ini fokus pada budidaya padi, teman-teman. Ya, selamat datang di Kota Angin, teman-teman ya. Ini di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya. Memang di kabupaten kami itu disebut Kota Angin ya, atau Kota Bayu atau Kota Angin. Itu memang anginnya benar-benar kencang ya, teman-teman ya. Dan pagi hari ini kita akan mereview atau akan memberikan perlakuan ya terkait bagaimana sistem tanam padi, teknik transplanter ya. Ini langsung aja ke sampelnya, teman-teman ya. Yang sebelah kiri yang sudah mulai tumbuh malainya itu menggunakan tanam manual ya. Memang tanamnya beda 1 minggu ya. Kemudian yang kanan yang kelihatan sedikit itu adalah punya saya, teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman semuanya ya, perbedaannya kalau dari segi memang karena berbeda seminggu, jadi malainya sudah tumbuh yang sebelah kiri ya, yang manual. Yang punya saya masih dalam tahap bunting. Kalau kita lihat dari rumpunnya, teman-teman ya, teman-teman bisa bedakan ya. Jadi rumpun anakan padi untuk tanam mesin dan tanam manual itu bagaimana ya. Ini yang tanam manual ya, teman-teman ya. Rumpunnya segitu ya. Jadi bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini rumpunnya sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sekitar 20, teman-teman ya. Jadi segitu ya, segitu. Ada yang kecil ya, wajar ya. Nah teman-teman, sekarang kita bisa bandingkan ya untuk rumpun padi milik saya yang tekniknya menggunakan ini ya, teman-teman ya, tanam padi pakai mesin. Bisa dilihat teman-teman ya, rumpunnya benar-benar banyak ya, sangat banyak ya, bisa 30, teman-teman ya. Dan pagi hari ini ya kita akan melakukan penyepraian, teman-teman ya. Jadi ini kondisi padi saya di umur 55 hari ya, terlihat sangat segar ya, teman-teman ya. Dan memang padi ini kondisinya bunting ya, teman-teman ya. Ini jadi saya sudah mulai bunting ya. Dan ini waktu yang tepat untuk memberikan nutrisi, teman-teman ya. Bisa dilihat daunnya ya, bersih, tidak ada kuning di pinggirnya atau keropos, efek dari kelebihan urea maupun kekurangan fosfor dan sebagainya, atau mungkin ada jamur. Namun pagi hari ini karena padi ini bunting ya, teman-teman ya, kita bisa lakukan pemberian nutrisi ya. Kemudian pencegahan, karena di fase bunting ini sangat rawan sekali terhadap hama. Karena apa? Fase bunting ini padi fokus pada pembuatan malai ya, pengisian ini buntingnya. Jadi dia butuh nutrisi yang banyak, jadi dia pertahanannya kurang kuat. Maka pada pagi hari ini kita berikan nutrisi dan insektisida yang bisa mencegah berbagai macam penyakit, teman-teman ya. Ini padi saya, teman-teman ya. Jadi Inpari 32 tanam mesin transplanter. Bisa dilihat ya rumpunnya, teman-teman ya. Rumpunnya ini benar-benar luar biasa ya. Kita hitung ya, 2 3 4 5 6 7 8. Baru 8, baru 16 sudah masih segini banyak, teman-teman ya. Ya, jadi keunggulannya memang kalau padi tanam mesin itu, teman-teman ya, itu tanamnya mudah. Cenderung kalau tanaman itu mudah, maka akan cepat, anakannya akan banyak, teman-teman ya. Beda ketika tanaman manual yang memang lebih tua, biasanya di tempat kami berumur sekitar 20 hari baru ditanam. Kalau tanam mesin ini baru 10-11 hari itu langsung ditanam. Jadi itu tanamannya memang kecil-kecil banget ya. Jadi itu, teman-teman, yang harus kita sampaikan hari ini. Kita akan berikan nutrisi dan insektisida untuk mempersiapkan fase-fase kritis ini. Sekian, silakan disimak untuk proses nutrisi apa yang kita berikan.
Oke ya teman-teman ya, setelah tadi kita amati pengamatan ya, memang padi kita benar-benar sudah bunting muda ya, sudah hamil muda ceritanya seperti itu. Maka beberapa yang kita beri perlakuan adalah yang paling utama menurut saya adalah pemberian nutrisi ya teman-teman ya. Dan langsung saja untuk unsur hara atau nutrisi yang kita berikan pada pagi hari ini adalah MKP ya, merek dagangnya MKP ya kan, dengan kandungan unsur hara fosfat 52% dan kalium K2O nya 34% ya. Nah, MKP Pak Tani ini saya kira sangat mantap ya. Seperti ini gambarnya teman-teman ya. Jadi ini untuk fase generatif ya. Jadi bukan untuk vegetatif. Ini harganya murah ya, 1 kilogram ini 50 ribuan ya, seperti itu. Kemudian ini sangat tepat ya teman-teman di spray, karena memang ada tandanya ini ya, tandanya bisa di spray ini. Kalau ada tandanya seperti ini ya, ini bisa di spray berarti ya. Ada pupuk yang memang harus ditabur ya, tapi kalau tandanya ada airnya ini berarti bisa di spray. Kemudian ini sangat tepat untuk tanaman padi, kemudian fungsinya itu untuk merangsang akar, kemudian pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Ya, selain itu teman-teman ya, jadi kalau menurut saya ini sangat tepat untuk aplikasi ketika nanti sampai berbunga ya teman-teman ya. Sampai berbunga kita spray dengan ini terus, karena ini sudah fase generatif ya. Ini mencegah kerontokan bunga dan buah ya, jadi mencegah rontok teman-teman ya. Sangat tepat ketika ini fase bunting seperti ini. Kemudian kalau takarannya ya teman-teman ya, saya takarannya 3 sendok makan ini ya, penuh ya, 3 sendok makan ini. Jadi itu yang pertama kita berikan untuk MKP, ini tepat untuk fase generatif. Kemudian yang kedua ya, untuk nutrisi yang kita berikan pagi hari ini adalah ada KCL ya, fertilizer, ada kandungannya ada K2O 29% dan boron ya. Yang kita utamakan di sini adalah boronnya teman-teman ya. Boronnya kita tambahkan. Kemudian di sini ada zat PT-nya. Yang ini juga merangsang pembentukan bunga dan buah, mencegah kerontokan. Jadi KCL ini ampuh untuk penguatan jaringan teman-teman ya. Jadi lebih tahan terhadap penyakit. Jadi dua ini yang kita berikan nutrisi pada pagi hari ini untuk menghadapi fase generatif, menyongsong fase generatif ya. Jadi biar padi kita nanti bernas, padi kita makin berbobot, nutrisi yang kita berikan ini. Kemudian berikutnya yang kita berikan selain nutrisi, kita sekalian ya teman-teman ya, kita berikan antrakol ini untuk jamur sebenarnya teman-teman ya. Ini ya jaga-jaga saja, sebenarnya musim kemarau ini tidak terlalu beresiko jamur, cuma saya menggunakan merek dagang Fungsida Antrakol berbentuk tepung, kemudian ini kontak ya. Jadi untuk tepat untuk fungisida, dengan bahan aktif ini Propinep 70% teman-teman ya. Ini ya, ini sangat bayar, ini lumayan ampuh lah. Kemudian dosisnya juga sama teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa melihat kalau saya jangan sampai melebihi dosis ya teman-teman ya, karena apapun tuh kalau melebihi dosis itu tidak bagus ya. Di sini 3 gram ya teman-teman ya, padi sawah 3 gram per liter ya, berarti sekitar berapa gram ya, 16 ya, 40-an ya, seperti itu. Kalau saya sendiri di sini menggunakan sekitar 4 sendok sampai 5 sendok makan tadi ya, itu untuk aplikasinya ini. Kemudian inseknya saya gunakan merek dagang Starlight ya. Saya gunakan yang murah-murah saja, karena fase ini karena musimnya penghujan ya,
musim kemarau ini banyak sekali ulat ya teman-teman ya, ulat yang harus kita tangani ya. Ini yang paling saya kira yang sederhana ya, jadi hanya chlorpyrifos dan sipermetrin yang saya gunakan ya, dengan ini dosisnya adalah 2 mili per liter, berarti sekitar 32 mili ya, murah-murah aja teman-teman ya. Ini belum, jadi nanti ini akan ya fungsinya hanya untuk, saya kira hanya untuk ini aja, ulat ya. Kalau wareng dan sebagainya ini belum bisa yang obat ini. Kemudian itu yang hari ini ya teman-teman ya, tidak lupa ya teman-teman, kita selalu di fase bunting ini sangat berbahaya untuk hama tikus ya teman-teman. Tikus itu sangat merajalela ya, sangat merajalela ketika bunting, dan suka karena rasanya mungkin enak ya kalau buntingnya. Selalu kita gunakan larutan ketumbar ya, ini selalu rutin kita gunakan untuk senjata saya yang satu ini. Jadi dia bisa ya mengusir ya untuk hama tikus. Jadi ini kita larutkan tadi malam yang sudah ada di vlog yang sebelumnya. Ini kita campurkan, dosisnya saya tinggikan teman-teman. Satu tangkinya ini saya jadikan dua kali spray, karena fase ini fase yang sangat berbahaya. Itu teman-teman hari ini, semoga bermanfaat ya. Fase bunting harus kita hadapi, kita berikan nutrisi, kita cegah untuk penyakitnya. Sekian, semoga bermanfaat. Semangat terus petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.